Sebuah rudal yang terbang 3 kali kecepatan suara, nyaris tidak terlihat radar dan mampu menghancurkan kapal perang besar sebelum awaknya sempat bereaksi. Itulah BrahMos. Dan per Maret 2026, Indonesia resmi menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memilikinya. Di video ini, kita akan bedah tuntas arsenal rudal jelajah Indonesia yang sebenarnya sudah jauh lebih kuat dari yang kebanyakan orang tahu. Mulai dari Exocet Prancis, Yakon Rusia, hingga rudal balistik Khan dari Turki yang tiba diam-diam di Kalimantan Timur. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 17.000 pulau, garis pantai terpanjang keempat di bumi, dan berada di persimpangan jalur laut paling strategis. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Ini bukan soal agresi, ini soal deterrence, daya gentar. Semakin mahal biaya serangan musuh, semakin kecil kemungkinan mereka mencoba. Mari kita mulai dari yang sudah aktif beroperasi. TNI Angkatan Laut adalah operator utama rudal jelajah Indonesia, dan mereka memiliki 4 sistem yang sangat berbeda karakternya. Pertama, Exocet MM40 Block 3 dari Prancis. Rudal ini sudah melegenda sejak Perang Falkland 1982, dan versi Block 3 yang dimiliki Indonesia adalah versi paling modern, dengan jangkauan 180 hingga 200 km. Ia dipasang di frigat kelas Marta Dinata dan korvet kelas Diponegoro. Kedua, C705 dari Tiongkok. Yang menariknya, sebagian sudah diproduksi secara lokal melalui kerjasama dengan PT Pindad. Jangkauan versi terbarunya mencapai 170 km. Ketiga, C802, versi sebelumnya dari Tiongkok. Masih digunakan di kapal cepat rudal TNI AL dengan jangkauan sekitar 120 km. Dan yang keempat, inilah yang paling mengejutkan banyak orang. Yahon atau P-800 Onyx. Rudal supersonik Rusia ini mampu terbang hingga 300 km dan sudah dipasang di frigat kelas Ahmad Yani dengan sistem peluncur vertikal. Ini bukan rudal biasa, ini senjata yang dirancang untuk menenggelamkan kapal perang besar dalam satu tembakan. Pada 9 Maret 2026, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigjen Riko Ricardo Sirait mengumumkan kepada media, termasuk Reuters dan Jakarta Globe, bahwa Indonesia telah menyelesaikan kesepakatan pengadaan sistem rudal BrahMos dari India. Apa itu BrahMos? Ini adalah rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia melalui perusahaan patungan BrahMos Aerospace. Kecepatannya mencapai Mach 3 kali kecepatan suara. Jangkauan ekspornya sekitar 290 km, hulu ledaknya 300 kg. Dan akurasinya dilaporkan memiliki circular error probable atau CEP serendah 1 meter. Paket yang diperkirakan mencakup 1 baterai dengan kendaraan peluncur mobile, radar, dan pos komando senilai antara 200 hingga 450 juta dolar AS berdasarkan berbagai laporan. Indonesia menjadi negara asing kedua yang membeli BrahMos setelah Filipina yang menandatangani kontrak senilai 374 juta dolar pada 2022. Dan BrahMos sudah terbukti dalam pertempuran. Digunakan India dalam operasi Sindor pada Mei 2025 melawan target di Pakistan. Ini bukan sekedar upgrade, ini perubahan paradigma pertahanan maritim Indonesia. Sementara semua mata tertuju pada BrahMos, ada sesuatu yang terjadi lebih diam-diam di hutan Kalimantan Timur. Pada 1 Agustus 2025, sekelompok penghobi militer menemukan sistem rudal yang belum pernah terlihat sebelumnya di markas Batalion Artileri Medan 18 di Tenggarong, Kalimantan Timur. Rudal KHAN ITBM 600, produksi Roketsan, Turki. Pada 20 September 2025, TNI Angkatan Darat akhirnya mengkonfirmasi secara resmi. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana menyatakan bahwa rudal dengan jangkauan 80 hingga 280 km itu memang sudah dikerahkan di Batalion Artileri Medan 18. Ini bukan rudal jelajah, ini rudal balistik taktis. Tapi signifikansinya luar biasa.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rudal balistik modern semacam ini. Hulu ledaknya 470 kg, dipandu GPS dan sistem navigasi inersia. Bisa menghantam target bergerak. Kontrak pembelian ditandatangani pada 2022. Batch pertama setara kekuatan 1 batalion, 1 baterai markas, dan 4 baterai operasional. Batch kedua dijadwalkan datang pada awal 2026. Lokasi penempatan Kalimantan Timur bukan kebetulan. Dari sana, jangkauan 280 km mencakup area yang sangat strategis, termasuk jalur pelayaran kritis dan perbatasan darat. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Indonesia sedang membangun apa yang para analis sebut sebagai missile umbrella, payung rudal berlapis di atas kepulauannya. Lapisan luar, BrahMos untuk serangan presisi jarak jauh melawan ancaman bernilai tinggi. Lapisan tengah, Yakhon dan Exocet untuk pertempuran laut. Lapisan dalam, C705 dan C802 untuk respons cepat di perairan dekat pantai. Dan di darat, Khan untuk serangan presisi ke target darat strategis musuh. Dengan mengakuisisi sistem dari India, Rusia, Perancis, Tiongkok, dan Turki sekaligus, Indonesia secara cerdas menjalankan kebijakan luar negerinya yang bebas aktif. Tidak bergantung pada satu pemasok, tidak terperangkap dalam satu poros geopolitik. Bagi Filipina dan Vietnam, ini adalah berita baik. Indonesia makin serius menjaga stabilitas kawasan. Bagi Tiongkok, ini adalah pengingat bahwa jalur laut yang melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka yang membawa sebagian besar impor energi Tiongkok, kini dijaga oleh kemampuan anti-akses yang jauh lebih kredibel. Indonesia bukan negara agresor, tapi kini Indonesia adalah negara yang biaya untuk diganggu telah naik drastis.